Halo, Cancer. Wah, Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer ya. Halo juga Crosswatcher yang lagi memantau Cancer. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Cancer ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa, terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang Maha Kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya, Cancer. So, ya kita cek energi Cancer. Dan orang yang dealing sama Cancer ya, energi kamu, energi dia, gitu. Oke. Oke. Wah. Ini ada kartu Desire. Oke. Time Temple Pet. Walking away. Wih. Yin and Yang. Magician and the Mirror. Community. Oke, Cancer. Ini bisa kamu ya, Cancer, atau vice versa. Bisa aja ini dia, ya. Jadi sesuaikan aja. Kamu yang mana? Kalau misalnya ini kamu, aku ngelihat energi kamu tuh kayak orang yang gimana ya, ngerasa campur aduk gitu ya. Kamu mungkin merasa ada di situasi yang membingungkan ya, entah bingung soal percintaan, entah soal karir, bisnis, kerjaan, studi, finansial, atau ya kamu bingung kadang menghadapi lingkungan kamu, keluarga, teman, dan sebagainya ya. Kadang ngerasa kayak nggak enak aja situasi yang ditimbulkan orang di kehidupan kamu. Tapi bisa juga kamunya yang terlalu tertutup gitu. Jadi ya apa ya, mungkin di situ belum ada sinkronisitasnya ya. Ini kalau tentang percintaan sih ngeri banget energinya ya. Kamu terkoneksi terus sama seseorang, kayaknya nggak kelar-kelar ya koneksi kamu sama dia. Kan ini yin and yang, ini kuat banget, koneksi spiritual ya, apalagi twin flame. Ada mirror di sini, jadi ya kalian kembaran jiwa. Ini mirrornya natural ya, alami, tidak dibuat-buat. Memang Tuhan dan semesta membuat kalian ada dalam cerminan yang sama ya. Kalau enggak, boleh kamu kepo-kepo atau cari tahu. Kalian kayaknya punya kemiripan. Entah ada karma yang sama dari masa lalu, entah keluarga kalian sebenarnya punya beberapa karma yang sama, entah kisah hidup kalian sama, atau ya kalian sebenarnya punya vibrasi yang sama, punya frekuensi yang sama untuk membangun satu sama lain. Sebenarnya kamu sama dia bisa saling bertumbuh di dalam koneksi ini, meskipun menyakitkan, ya kan? Sakit loh, masa enggak, ya kan? Nah, ini sakit banget memang. Dan apa ya, ada sih orang lain juga yang berpengaruh di sini, entah di pihak kamu atau dia. Jadi nggak mudah untuk bersatu ya. Ada juga di sini misunderstanding, kesalahpahaman antara kalian berdua. Ya kadang kamu mikir-mikir nih, dia tuh kenapa ya tingkahnya aneh, kenapa ya dia itu membuat kamu jadi penasaran, kenapa dia misterius gitu. Ya bisa vice versa ya. Karena ini ada refleksi cerminan satu sama lain. Sebenarnya gini ya,
ada kesalahpahaman yang kuat banget aku lihat di sini. Kalian sama-sama merasa tidak dicintai gitu. Kalian merasa tidak saling cinta. Entah mungkin di pihaknya duluan nih, kayak misalnya eh, kamu tuh kok kayak tertutup ya. Kamu tuh kok misterius ya gitu. Aku kadang bingung nih ngadepin kamu gimana. Mungkin ya kamu santai, kamu orangnya legowo, kamu orangnya nggak terlalu ekspresif ya, nggak terlalu menunjukkan kamu sayang sama dia gitu ya, bisa vice versa. Jadi orang itu ngerasa kayak, gue dicintai nggak sih? Cancer ini sayang nggak sih sama gue? Cancer ini cinta nggak sama gue? Kok Cancer banyak bikin gue ngerasa nggak dicintai gitu, entah karena kamu misterius ya, atau kamu tuh terlalu melindungi diri kamu, jadi kamu ya lebih senang pasif mungkin ya, jadi dia merasa nggak dicintai gitu kak ya. Terus dia seperti kayak ya memancarkan energi yang mirror ke kamu, jadi istilahnya kayak ya udah gue pasif gitu, ya udah gue diem. Ya udah, emang kita yang nggak bisa bicara baik-baik ya sudah gitu, jadi dia let go, dia melangkah melanjutkan kehidupannya selanjutnya, entah sama yang lain, entah fokus ke yang lain seperti itu. Terus kamulah jadinya yang merasa tidak dicintai, kamu merasa kayak kok jadi gini sih. Eh, Biasanya lu kayaknya perhatian, lu kayaknya baik gitu, atau ya ada yang dia lakukan ke kamu yang buat kamu tuh sebenarnya jatuh cinta, sayang sama dia, tapi ya gitu. Ya, dia ikutan pasif, kamu jadi punya asumsi bahwa dia tidak mencintai kamu. Ya, salah paham lah kalian. Salah paham kita ya. Gitu. Ini beberapa. Sampai kamu ngerasa kayak kok nggak enak ya gitu. Ya. Dan lucunya ya kamu juga merasa aneh, cinta kamu ke dia itu makin besar ya. Ini beberapa kalian mungkin ada yang sempet kayak nggak suka ya, nggak suka gelai gitu. Mungkin kamu sempet ilfeel sama dia, mungkin kamu sempet kayak ngerasa kamu yang tersakiti gitu, kamu yang kecewa, kamu ngerasa bahwa dia kok tega ya, aku nggak nyangka dia kayak gini kayak gitu ya. Beberapa ada yang gitu kan ya. Ya terlepas lah dari kekurangan dia, kesalahan dia, tapi ya kamu jadinya merasa aneh, kok bukan malah makin benci sama dia, tapi malah makin cinta gitu ya. Ini ada fourth chakra ya, chakra yang di bagian jantung, jadi jantung kamu tuh semakin deg 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 gitu, makin sayang sama dia. Bahkan lucunya ya, kalau kamu inget dia, jantung kamu atau dada kamu kayak gimana gitu ya. Ya kalau ini yang koneksinya kuat banget, memang ini twin flame ya aku rasa gitu. Walaupun kalian beda nih, yin yang kalian beda, entah beda apa gitu ya, beda usia lah, beda kedewasaan, beda status, beda finansial, atau beda suku, agama, ras dan sebagainya, tapi kalian ada dalam frekuensi yang sama ya. Kita kan nggak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta, kita nggak bisa memilih sama siapa kita berkoneksi, tapi bersyukurlah, bersukacita, berbahagia. Jarang-jarang orang bisa punya koneksi spiritual ya. Biasanya yang punya koneksi spiritual itu adalah orang-orang terpilih yang memang layak untuk mengalami pertumbuhan jiwa satu sama lain gitu. Cancer ya. Oke, bisa vice versa, biar adil gitu ya. Ya sesuaiin aja kamu yang mana, bisa aja itu energi kamu atau dia tadi ya. Oke, apa ya, sekarang perasaan dia, perasaan seseorang yang kamu fokuskan, yang terkoneksi sama kamu. Oke, wih, Hierophant. Kok berat banget ya energinya. Magician,
Six of Swords, Ten of Pentacles, oh, the Empress, Ten of Wands, and then ada Seven of Cups. Oke, ya. Mungkin ada dealing dengan sesama water sign ya, lumayan lah kuatnya, sesama elemen air. Ada Pisces di sini, ada Cancer, Scorpio, cek Moon, Rising, Venus-nya ya. Oh, ada juga nih Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Banyak banget, tapi yang kuat Libra, Taurus. Ya, sesama air, sesama elemen air ada ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi, perasaan dia ya, sebenarnya gimana ya? Dia tuh sayang juga sih sama kamu ya. Kalian ini baperan memang. Saling baper udah gitu, saling udah bawa perasaan satu sama lain. Dan bicara koneksi spiritual tadi kan ya, kalaupun ada soulmate, tapi ini paling kuat twin flame ya, apalagi kalau beda kedewasaan, saling men-trigger satu sama lain gitu. Ya mungkin dulu sebelumnya ada yang sempat merasa ya udah gitu, kalau memang ribet ya gak usah lagi lah berkomunikasi, gua blok aja lah, atau gua ganti nomor aja, males gue ngelihat kontak lu di HP gue, males lihat story lo. Ada yang gitu kan beberapa, atau ngerasa kayak gue nggak mau stalking lagi, nggak mau kepo lagi sosmednya, ternyata balik lagi energinya. Karena apa? Karena sayang. Karena sayang ya, sayang. Ini cinta ya. Beberapa dari mereka, ini bisa dia atau kamu, ada seseorang yang rasa kayak enggak lah, nggak tipe gue gitu, nggak selera gue orangnya males drama, gue males ribet gitu. Gue ngerasa ya bisa lah, perasaan itu diatur aja. Mungkin gue bapernya sementara, ntar juga lupa kok, ntar bisa lah gitu. Tapi ternyata nggak bahagia sama orang lain. Ini ada yang ya udah sama orang lain gitu. Kalian udah bersegi berapa nih cintanya ya gitu. Jadi kayak orang ini berpikir mungkin semua terasa serba salah ya, ngerasa serba salah aja dianya. Serba salahnya itu pertama dia takut nih, dia khawatir jangan-jangan ya cinta aku ini bertepuk sebelah tangan gitu, aku aja yang cinta gitu. Dia takut mungkin respon kamu nggak baik nantinya. Misal kalau dia mau connect lagi sama kamu, mau komunikasi lagi, ya dia takut kamu menutup diri gitu, membatasi diri. Dia ngerasa berat ya, makanya dia ragu. Kemudian ya kalau ada orang lain dia juga bingung gitu. Terus dia mikir juga ya, kalau misalnya kalian punya perbedaan, dia kadang mikir kayak ya oke lah, misalnya gue sendiri nih, gue lepasin orang lain, atau lo sendiri, nah nextnya gimana, kita berbeda loh gitu ya. Apa lo mau nerima perbedaan gue sama lo, apa lo mau berjuang gitu. Maksudnya ya dia juga bingung gitu gimana menghadapi ya, kalian itu udah beda banget sekarang, udah kontras banget ya, kayak beda planet lah gitu. Jadi ya ibaratnya mengembalikan semuanya ke awal lagi itu kan berat. Bahkan udah kayak ngerasa seperti orang yang gak kenal gitu. Padahal sebelumnya deket ya, ini deket banget. Deket banget, punya quality time, pernah ngomong yang seru ya, pernah sharing satu sama lain, pernah komunikasi yang intens ya gitu. Tapi ini ada beberapa yang memang ini situasi karma ya, karma gitu ya, walaupun twin flame tapi ada loh situasi karmanya, karena kita kan di detox ya, kita tuh dibersihkan oleh semesta,
kita tuh dikasih semacam ya, aku sama kamu saling bercermin nih ya. Aku pernah cuek misalnya. Nah, ini entah dianya atau kamu ya. Aku pernah cuek. Aku pernah ngerasa ya nggak usahlah terlalu berjuang maksimal, nggak usahlah terlalu mengapresiasi gitu ya. Tapi ketika kamu cuekin aku, kok aku ngerasa sakit gitu ya. Ada yang ngerasa gitu, seperti kayak ya gimana ya, ini entah dianya atau kamu ngerasa ya gue juga bingung gitu. Gue heran nih cinta kok makin tumbuh tumbuh padahal gue nggak siram gitu. Nggak ada disiram pakai air tapi tumbuh. Ya mungkin ada di sini benih atau bibit yang berkualitas yang tidak ditemukan dari orang lain. Ya, misalnya kamu benih atau bibit yang berkualitas itu, kamu orangnya dewasa, kamu orangnya sabar, kamu orangnya misalnya bijak. Mau di mana dia dapat orang kayak kamu? Belum tentu dia bisa nemu. Jangankan yang lebih baik dari kamu, yang sebaik kamu aja belum tentu dia dapat. Atau ya, kalaupun ini nggak bicara tentang kelebihan kamu, tapi kan ini loh, kita nggak bisa memilih sama siapa kita berkoneksi spiritual. Kita nggak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta. Kalau memang chemistry-nya kuat ke kamu, koneksinya kuat ke kamu, ya mau bilang apa. Dia mau sama yang lain juga, ya hatinya ke kamu lagi, kamu lagi. Nah gitu. Bisa vice versa, bisa si cancernya yang gitu ya. Jadi ya mungkin di sini jadinya kayak udahlah gue berdoa aja ya. Gue bawa dalam doa, gue doain dia. Ini beberapa kalian ya, sebenarnya pengen banget ya menghampiri orang ini, pengen banget bicara sama orang ini, karena merasa sebenarnya kayak ada yang perlu diperjelas, ada yang perlu diklarifikasi. Misal ya, kamu mau memastikan aja kalau kalian itu saling cinta, wah. Atau kayak pengen memastikan aja kita bisa berjuang kayaknya gitu. Ada yang kayak gitu ya, bisa vice versa, ngerasa kayaknya kita bisa berjuang deh walaupun berat gitu. Jadi ini gerakannya kayak mau dateng ya, meskipun ada tantangan, rintangan, resiko, orang lain, perbedaan. Ada di sini yang mau ya taking risk ya, harus berani ngambil resiko supaya jelas gitu, jelas bahwasanya kita saling cinta nggak, kita mau berjuang nggak gitu. Atau ya mau finishing aja gitu, kayak supaya kita lancar ya di kehidupan selanjutnya. Kita kayaknya harus damai deh, kita harusnya nyelesain konflik batin satu sama lain. Jadi ada yang gitu sih, entah dianya atau kamu, karena ini mirror banget ya. Bisa kamu merasa gitu, bisa dia juga ya gitu kak. Jadi ya kalau ini nggak di-clearin ya, tidak dibersihin, tidak diselesaikan baik-baik, entah itu berupa ada yang mau minta maaf, terus ngerasa perlu saling memaafkan, ya intinya sih apa ya, harus ada finishing gitu, penyelesaian. Kalau gini-gini terus ke depannya kalian muter-muter terus energinya, gitu-gitu lagi sama orang lain juga. Nanti bakalan ya kepo lagi, pengen cari dia lagi, ya pengen stalking lagi, seperti itu. Jadi memang harus ngambil resiko ya, entah kayak apa ya, ya kalau memang ada yang mau diklarifikasi atau pengen tahu fakta sebenarnya, ya harus ngomong memang satu sama lain. Karena di sini ada yang merasa ya sakit hati ya. Jadi kalau ada orang yang sakit hati, takutnya dipendam terus rasa sakit hati itu kan jadi toksik. Nggak enak loh memikul toksik sampai ke masa depan. Kapan kita berkembang kalau memikul toksik terus ya. Dan ada juga di sini yang merasa bersalah. Ya kalau kita terus-terusan dihantui rasa bersalah, apa kita tenang menjalani hidup? Nah itu sih. Wah. Oke, kita lihat lagi ya. Cancer. Nah ini ada kartu adventure. Wah,
wonders, keajaiban, diligence, release, gateway, patience. Oke. Protection. Jadi apa ya? Ini mirror banget ya energinya. Ini bisa kamu loh, Cancer, atau dia. Ya mungkin sebelum-sebelumnya ngerasa kayaknya biasa aja gitu ya. Bahkan dilihat-lihat ya dia belum tentu selera kamu gitu. Atau ada yang lebih baik daripada dia ya. Atau ya yang punya persamaan dengan kamu tuh ada, sedangkan dia beda banget dengan kamu. Jadi ya kamu B aja gitu ya, biasa saja. Tapi ya anehnya itu, cinta itu tumbuh gitu. Bahkan ngerasa kayak kita nggak ketemu nih, nggak komunikasi kok kuat banget ya bondingnya gitu. Ya istilahnya kamu nggak pernah mengalami ini sama orang lain. Mungkin kamu bisa aja baper-baperan ya, cinta sama orang, atau kamu sudah ada yang lain, tapi kan ini beda gitu, bahkan menguras energi ya. Kamu juga bingung gitu, kok susah tidur, beberapa ada yang gitu, beberapa ngerasa kayak kok gue kepo lagi, kok gue kayak pengen nyari tahu dia, gue kayak ngerasa harus datengin dia gitu. Ya bisa vice versa ya, ini bisa terbalik, bisa kamu bisa dia ngerasa gitu. Ini kartu gateway, kayak pengen gitu keluar dari zona yang begitu-begitu terus. Mungkin udah capek ya, bersabar. Ya beberapa kalian kan ngerasa ya sudahlah, jodoh gak kemana. Ya sudahlah, kalau memang dia buat gue, ntar dia balik lagi sama gue. Atau kayak ya sudahlah, takdir Tuhan aja gitu. Gue gak kuat berjuang. Tapi entah kenapa ada energi dalam diri kamu atau diri dia kayak pengen menghampiri gitu. Kayak apa ya? Mungkin kangen kali ya. Rindu, makin sayang. Ya mungkin ngerasa kita bertumbuh dalam koneksi ini. Kita diam-diaman, kita pasif-pasifan, ternyata semesta mengetuk hati kita satu sama lain. Ya gitu sih, jadi tersentuh ya, jadi ngerasa gak ada gunanya juga gitu gua diem, gua pasif, gak ada gunanya juga gua menghindar supaya dicari gitu, gak ada gunanya. Karena cinta kan ya bukan tentang kejar mengejar ya tapi lebih kayak apa ya, kesadaran diri, aware ya. Coba lebih kayak ya kalau memang ingin sesuatu yang pasti dan gak buang-buang waktu lagi, gak buang-buang energi lagi, ya lakukan sesuatu gitu. Ini bisa dia atau kamu ya, mintalah kepastian. Atau ya kayak ya buka pembicaraan yang baik gitu. Atau kalau kamu ngerasa sulit, kamu bisa minta tolong sama siapa gitu ya, entah teman, entah keluarga kamu atau saudara kamu, atau kalian tuh punya orang yang bisa lah bantu kalian untuk ngomong baik-baik gitu. Aku rasa bisa seperti itu ya, karena ya kalau ditunggu-tunggu lagi merasa ya udahlah, ikutin aja arus, ikutin aja gimana takdir yang maha kuasa, udahlah sabar aja lah, sabar-sabarin aja, gue bisa kok, bodoh amat, masa bodoh gitu. Tapi kan ternyata diam itu nggak selamanya emas kan, diam itu ternyata tidak selamanya menyelesaikan masalah, malah diam itu makin membuat kita merasa tersiksa gitu. Bisa vice versa ini bisa kamu atau dia ya. Jadi aku tuh gimana ya, baca ini energinya mirror banget. Jadi ya sesuaikan lah, kamu tuh ada yang di mana, posisi kamu yang mana nih, yang aku bilang tadi kah, atau yang di awal tadi, atau yang gimana, kayak gitu ya. So bijak-bijak lah mendengar readingan, melihat readingan,
Semua keputusan ada di tangan kamu ya. Kamu yang mengambil langkah, karena ya hidup kamu itu tanggung jawab kamu yang menjalani, kamu yang merasakan, seperti itu ya. Lebih kayak ya dengarkanlah kata hati kamu ya, dengarkan intuisi kamu gitu. Kalau memang gak ada gunanya lagi beradu ego, beradu siapa yang ini siapa yang itu ya, coba lebih kayak kembali ke dalam diri masing-masing ya. Ya kita sebagai manusia, setiap orang punya ego, cuma harus bisa mengendalikan itu. Aku rasa seseorang di sini yang merasa bersalah ya, seseorang yang dihantui rasa bersalah, itu sebenarnya harus menyelesaikan masalah ya. Kalau memang ngerasa minta maaf itu perlu, ya lakukan gitu ya. Kalau merasa masih ingin berjuang, ya lakukan. Tapi kalau sekedar kayak cuma mau apa ya, supaya ini finishingnya selesainya baik-baik, ya nggak usah berekspektasi ya, nggak usah berharap apa-apa. Karena aku ngelihat ini tentang finishing sih ya, tentang bagaimana menyelesaikan atau ya supaya koneksi ini nggak toxic terus ya. Kan capek ya, kayak saling menyakiti jadinya. Atau ya gitu sih, ada yang merasa ya kayak stres gitu ya. Ini berat banget energinya, aduh. Nah gitulah pokoknya. Jadi aku sih ngerasa kalau kamu merasa pengen apa ya, melakukan sesuatu, lakukan aja. Atau kamu ngerasa harus memaafkan dia, maafkan gitu. Setidaknya kamu kan jadi mengirim energi positif ke dia gitu ya. Atau kalau ini vice versa, jika ada seseorang yang merasa ya nggak mau toksik terus koneksi ini, ya mungkin harus berdamai, harus minta maaf, tapi jangan berharap ya, jangan berekspektasi apa-apa. Jadi kita itu sulit melakukan sesuatu karena kita terlalu mikir hasilnya gimana, terlalu mikir suasananya gimana, takut ngerasa terintimidasi, takut nanti kalau ada orang lain ngerasa insecure, ngerasa malu atau apa. Padahal kan harusnya nggak perlu mikirin kayak gitu. Ini kan urusan kamu sama dia, bukan orang-orang yang di sekitar dia atau siapapun itu. Jadi ya kalau minta maaf, ya minta maaf aja, seperti itu ya. Ini bisa dianya atau kamu. Ya fokusnya ke berdamai itu aja. Jangan berharap ya, jangan berharap sesuatu yang gimana gitu supaya kamu nggak takut kecewa. Karena harapan-harapan itu yang bikin kita kecewa. Harapan memiliki lah, harapan supaya direspon, supaya ini itu ya. Itu ujung-ujungnya malah membuat kita jadi takut melakukan apa-apa. Ya at the end jadinya kita nggak ada melakukan apa-apa. Ya, jadi kayak sulit ada perubahan ya. Ini bisa dia ya atau kamu. Oke, baiklah. Beberapa aja mungkin yang cocok. Ini buat Cancer ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.